How's it going Black Pals? Welcome back with me again, Leo di Black Life Games Room. Seperti season kemarin, di season yang baru ini Games Room masih membahas Big Boys Toys. Dan sekarang hari ini gua udah ada di Diecast Highlights. Gak cuman koleksi-koleksi diecast ataupun Hot Wheels, di Diecast Highlights ini juga bisa custom. Mau lihat keseruannya? Let's check it out. Permisi. Ya, silakan. Lagi sibuk nggak nih? Nggak, Om. Aduh, Santai. Gua mau ngobrol-ngobrol, mau nanya-nanya. Bisa ya? Boleh. Bisa, boleh. Apa kabar, Om? Baik, Om. Baik ya. Gua mau nanya nih, sejarah Diecast Highlights sebenarnya. Kan ya unik banget ya, bukan cuma kayak koleksi-koleksi Hot Wheels biasa, tapi juga custom gitu. Gimana cerita sejarahnya Diecast Highlights? Diecast Highlights ini emang channel di YouTube ya. Iya. Kita itu lebih ke lifestyle, tapi customnya, lifestyle custom untuk diecast, dari mulai customizer, terus udah gitu produk-produknya sampai tutorial segala macam. Jadi yang memang kita angkat ini emang lifestyle si custom culture-nya itu sendiri. Awalnya gimana tuh? Diecast Highlights-nya terbentuk tuh awalnya gimana? Kalau dibilang awalnya, sebetulnya awalnya kita bukan di channel YouTube tapi lebih ke meet up. Jadi kita ada keinginan untuk menjalin silaturahmi, terutama para customizer diecast yang ada di daerah Jakarta tadinya. Nah, cuman ternyata ambilannya animonya bagus, jadi banyak teman-teman dari luar kota juga, sampai akhirnya kita dari situ kenapa kita nggak buat sekalian channel YouTube-nya yang istilahnya relate juga ke situ, maksudnya untuk mereka para customizer entusias juga semua. Di sini kan gue lihat bahannya tuh Hot Wheels ya. Kenapa pilih Hot Wheels? Alasan pertama itu karena Hot Wheels skala 64 itu kalau yang saya tahu itu udah jadi culture ya, maksudnya dari dulu skala 64 itu paling lama ya, maksudnya ya itu dia udah jadi culture, jadi orang-orang di mana-mana pun itu udah main 64, dan brand 64 yang paling udah orang tuh udah image-nya paling kuat tuh ya emang Hot Wheels. Mungkin nggak cuma Hot Wheels ya, untuk di skala 64 ada Majorette, ada Tomica, terus apalagi Matchbox ya. Real Toys sekarang, terus ada lagi sekarang Mini GT ya, Mini GT. Banyak. Untuk selain diecast pun ada beberapa macam, jadi kayak mini scale, itu juga ada yang skala 64-nya. Itu kalau di situ brandnya juga banyak. Salah satunya mungkin Inno, Tarmac, kayak gitu. Berarti di sini semua brand ya garapnya? Ya sesuai kebutuhan sih, terutama dari pemilihan basic mobilnya. Kita mau bikin mobil apa dulu nih. Nah dari situ kita tentuin, baru kita cari brandnya apa, kayak gitu. Skala 64 kan kecil ya? Kecil. Itu ada skill khusus nggak sih buat customnya? Kan kayaknya harus detail banget ya? Untuk 64, ya gue pikir sih kalau misalnya untuk custom, ukuran skala berapapun sama ya, begitu, maksudnya butuh skill. Tapi memang kalau di 64 ini, karena secara media dia lebih kecil, jadi kita emang ekstra mesti lebih detail gitu kan. Tapi ada kelebihan kekurangan, maksudnya gini, kalau misalnya skala kecil kan kita repotnya karena kecil gitu, tapi bahan-bahan yang dipakai juga relatif lebih irit. Kalau skala besar kita juga mesti ekstra detail karena ini media besar, jadi kayak terlihat jelas gitu ya. Kalau misalnya ada cacat sedikit itu akan terekspos-nya lebih kelihatan ya gitu sih. Jadi sebetulnya yang manapun sama aja repotnya, butuh skill yang kurang lebih yang sama. Gue mau nanya nih bro, custom diecast itu atau skala 64 itu prosesnya dari awal sampai akhir gimana sih? Untuk proses dari awal sampai akhir itu ya tentunya kita pemilihan konsep dulu di awal. Pemilihan konsep, terus pemilihan mobilnya. Ya setelah itu langsung ke eksekusi. Kayak gitu, sampai benar-benar jadinya seperti apa yang kita mau. Kalau budget sih relatif ya, nggak bisa dihitung pasti.
Pastinya nggak bisa dihitung sih, karena walaupun yang kita kerjain kecil, alat yang dipakai lumayan banyak kayak gitu. Ya mudah dicari sebenarnya. Kalaupun kita nggak punya lengkap, gimana cara kita improvisasi aja sih. Tadi kan ngomongin alat-alat. Untuk custom itu alatnya apa aja? Alatnya yang paling basic itu mini drill atau mini grinder, bor kecil gitu. Itu udah basic banget untuk buka si body sama base-nya, untuk unrivet biasa kita sebut kayak gitu. Terus untuk pewarnaan ya setidaknya pakai cat kalengan pun nggak masalah itu, walaupun hasilnya mungkin nggak sebagus atau semaksimal si paintbrush itu kan. Cuma kalau untuk di awal, untuk pemula yang mau baru mulai, ya nggak perlu all out banget, nggak perlu banyak alat. Yang penting kita improvisasi sendiri sambil berjalan aja ngalir. Itu nanti kita tahu apa yang kita butuhin, pasti kita cari. Selain selesai custom terus dijual lagi, custom ini bisa diikut kejuaraan nggak sih? Atau semacam kontes gitu? Kalau kontes mah dari dulu udah banyak banget gitu kan. Dari setiap acara meet up, setiap acara toy fair, atau dari apa ya, kalau misalnya komunitas tuh kan ada chapter Jakarta, Bandung segala macam. Malah sekarang ada khusus Indonesian Custom Convention ya. Ada. Jadi bener-bener para customizer kumpul bikin kontes gitu, banyak banget kok. Kayak gitu-gitu tuh banyak banget, sampai kalau di kita itu malah sampai ada yang dikirim ke Malaysia untuk diikutin lomba lagi, di Brunei juga udah sampai kayak gitu. Jadi para customizer Indonesia itu udah banyak yang dilombakan udah sampai internasional. Ya kayak contoh abang di sini gitu kan, ini juara bertahan. Juara bertahan gelarnya tuh apa? Gelarnya sih macem-macem. Karena kan dalam kontes itu ada beberapa kategori, beberapa kelas gitu, kayak JDM, Euro, terus Pro, Expert, atau yang Decal, Paint, kayak gitu. Ya beberapa kelas sih pernah saya menangi, kayak JDM, Euro, di Pro, sama Killer Color juga pernah. Terus kayak semacam acara 1:1, tapi dia ada kontesnya 164 kayak gitu. Sama yang tadi dibilang Indonesia Custom Convention, itu acara tahunan, acara mungkin ya bisa dibilang lebarannya customizer Indonesia, semua berkumpul di situ kayak gitu. Itu terakhir 2 tahun berturut-turut saya juga menang di situ. Saat penjurian tuh apa yang dinilai? Yang bisa dilihat dari abang sendiri kalau ngikutin kontesnya? Keseluruhan sih pasti dilihat, mulai dari estetika, terus konsep sama fungsional kayak gitu. Hasil dari finishingnya juga pasti dilihat. Tadi kan ada kontes tuh, kontes kan untuk ibaratnya kepuasan sendiri lah ya. Kita bikin yang paling bagus dan ada yang menilai dan itu jadi kepuasan sendiri. Nah kalau misalnya itu dijual, marketnya sebelah mana, di Indonesia atau di luar? Oke, kalau market sendiri, kalau customan itu memang lebih banyak internasional ya, yang lebih, bukan lebih mengapresiasi sih maksudnya. Antusias. Mereka lebih, ya antusiasnya lebih tinggi mereka gitu kan. Tapi lokal juga banyak, cuman memang kalau pasar lokal itu sangat selektif orang-orangnya. Itu untuk custom. Nah, cuma kita juga di local scene juga sudah menciptakan produk-produk lokal, maksudnya produk aksesorisnya untuk nge-support si customizer lokal juga. Cuma memang kita create ini memang local brand, tapi sudah pasarnya juga udah keluar juga gitu. Contohnya kayak ini kan ada local brand dari Sakura Model. Si Sakura Model ini sudah membuat berbagai macam aksesoris untuk para customizer gitu kan. Nah, kalau marketnya sendiri ini udah internasional sama nasional, sudah berjalan ini. Jadi mereka meng-create velg seperti 1:1-nya, body kit, terus ada decal juga. Jadi memang support untuk para customizer entusias kayak gitu. Kalau gue sendiri lebih sering itu jual keluar. Bahkan gue punya langganan ya, bisa dibilang langganan, karena memang sering banget repeat order. Sekali order pun nggak tanggung-tanggung, beberapa piece langsung itu ke Jerman gitu. Jadi kalau untuk jual ke lokal justru malah masih bisa dihitung pakai tangan kalau gue pribadi gitu. Lo kan tadi ngomong banyak jual keluar nih. Harganya berapa tuh kalau lo hargain? Aduh. Kalau
penentuan harga pertama ya dilihat dari take time, apa yang kita lakuin terhadap mobil itu, terus kesulitannya. Di situ di awal kita dapat bayangan harga. Range ya, range itu mungkin sekitar 100 sampai 200 dolar. Nah, itu sekitar 1,4 sampai 3 jutaan lah. Itu baru range. Tapi setelah kita kerjakan dan lihat hasilnya ternyata, ini ternyata bisa lebih harganya dari segitu. Nggak menutup kemungkinan di saat finalnya itu harga bisa di atas segitu. Kebanyakan lo udah custom dulu, baru dipasarkan atau emang ada yang order sebelum custom? Custom order gitu misalnya? Custom order. Dulu di awal gue masih terima commission gitu, order, custom order. Akhir-akhir ini gue lebih sering itu ngejual apa yang gue buat, bukan berdasarkan apa yang mereka minta gitu. Di situ gue bisa lebih mengeksplor ini mobil mau diapain, ini mobil mau dikemanain, bentuknya mau kayak gimana gitu. Jadi beban tetap ada karena kan yang namanya proses kan, cuma lebih santai aja kayak gitu, lebih ngalir aja, dan setelah hasilnya jadi baru dijual. Kalau misalnya berapa kalau dari DHI? Kalau customan itu ada dua ya, maksudnya kan ada yang custom by order sama apa yang kita buat sendiri kita jual. Biasanya kalau pribadi lebih senang orang itu namanya, itu kan seni ya, lebih senang itu namanya kalau seniman itu kan dilepas ya, gitu kan. Jadi pada saat mereka melepas karyanya itu biasanya lebih all out biasanya. Nah, pada saat all out itu biasanya otomatis namanya orang lepas, biasanya tuh hasilnya akan lebih maksimal dibanding custom by order. Karena custom by order itu balik ke taste ya. Taste-nya saya sama orang itu akan beda. Kalau karya sendiri yang saya buat sesuai dengan apa yang saya mau gitu kan, kembali lagi harga itu seperti kata Om Ferdi, pasti ada range, semuanya ada range karena based on biasanya kan custom itu kan ada step-stepnya ya, dari mulai kaki ini sampai buat body kit. Nah, sampai sejauh mana itu udah ada range-nya. Tapi nanti penentuan harga adalah di final pada saat kita megang barang itu dan kita lihat kita puas. Nah, kalau udah puas itu biasanya ada rasa sayang nih benda kalau dilepas dengan harga cuman sekian. Nah, itu udah jiwa apa ya, bukan pedagang sih, tapi maksudnya kita sebagai seorang seniman ngelihat karya kita senang ini, sayang ya kalau misalnya dihargain hanya cuman segitu. Nah, ini kadang-kadang sama orang kontra. Nah, makanya cuman kalau kita udah anggapannya ya sudah, nggak apa-apa kalau memang ini rezekinya dijual dengan harga segini sesuai yang kita mau, kalau laku ya udah monggo, kalau nggak ya udah kita keep. Itu aja sih kayak gitu. Abang kan udah juara banyak nih ya, tips and trick buat pemula yang jadi customizer bisa share nggak? Mungkin tipsnya lebih ke lu coba dulu gitu, apa yang ada di otak lu, selain lihat-lihat dari referensi, terus lihat dari para pendahulunya yang udah di custom diecast itu. Tapi jangan yang sulit-sulit dulu, yang ringan-ringan dulu aja, kayak semacam cuma sekedar ganti ban atau fitting pelek sampai benar-benar dapat apa yang seharusnya ya, kayak gitu. Karena kan di 164 ini iya kita juga menjurus atau acuan itu ke 1:1 gitu. Terus gitu lakuin secara berulang-ulang sampai benar-benar maksimal apa yang lu mau, hasilnya udah didapat. Karena gue pribadi percaya itu bisa karena terbiasa. Proses modifikasinya kan gue lihat panjang ya. Itu sebenarnya makan berapa waktu sih? Untuk jadiin satu jadi custom itu berapa lama, Bang? Kalau untuk proses pengerjaan nggak bisa ditakar ya berapa lama, karena di sini kan menurut gue pribadi itu seni ya. Seni itu kita meluapinnya nggak bisa dipaksain gitu, jadi tergantung moodnya ketemunya seperti apa. Cuma kalau untuk simple sampai ke all out pun ya mungkin bisa 1-4 mingguan lah. 1-4 minggu ya, lumayan lama juga ya. Ini gue penasaran banget nih, pengen tahu proses customnya dari awal sampai akhir jadi. Boleh dikasih tahu nggak? Boleh. Nah, ini salah satu hasil customan. Untuk prosesnya dari awal itu dia basic Hot Wheels, Honda Civic
IF. Di awal pengerjaan saya lakukan unrivet. Setelah itu di paint remover, catnya dirontokin dulu semuanya, dibersihin. Setelah dibersihin, ya kita bayangin apa yang mau kita buat atau kebutuhannya tuh apa yang kita hilangin, kita tambahin kayak gitu. Dan di sini yang saya kerjakan di awal itu fendernya. Fendernya itu saya profil lagi biar dia terlihat lebih natural. Natural, terus spion. Di spion karena basic si Hot Wheels itu spionnya ya menurut saya agak kurang bentuknya ya, kurang maksimal. Makanya kita buat lagi, terus gitu spoilernya ini saya mau dapetin persis seperti 1:1. Dia agak lebih panjang, agak lebih naik sedikit gitu. Jadi makanya ada pengikisan di bagian spoilernya. Di tambahan bagian spoiler ini nanti akan ditambah sama bahannya itu biasanya saya pakai Epo putih. Epo putih itu dia clay atau biasa kita sebut lem dodol. Nanti dia pengaplikasiannya ditempel kering baru bentuk. Itu kayak dempul aja jadinya. Bagian yang saya tambahin itu yang tadi spion, spoiler kayak gitu sama si washer lampnya. Di mobil ini juga saya lakukan penyesuaian di bagian rodanya. Itu saya pilih settingannya itu yang agak sedikit mepet sama fender, tapi dia tetap fungsional. Karena kalau di Indonesia sendiri, bagaimanapun customannya, fungsional itu tetap jadi syarat si kontesnya itu. Nah, untuk settingannya saya agak camber sedikit. Dan selain pemilihan roda atau fitting kaki-kaki ini, saya juga ganti di bagian interiornya. Interiornya yang seperti tadi saya bilang, ada beberapa bagian basic Hot Wheels itu yang agak kurang enak dilihat gitu. Jadi jok sama setir itu saya ganti. Saya ingin dapetin looks-nya itu seperti 1:1 kayak gitu. Makanya saya ganti seperti jok ini dipakein jok Recaro. Untuk setirnya lebih detail dilihatnya. Untuk pengecatan saya lakukan dua warna. Dua warna itu dari warna bodinya sama aksesorisnya seperti spoiler, terus bumper depan belakang sama si lips bumpernya itu sendiri. Detailingnya pun ya bisa dilihat di sini saya bikin semirip mungkin sama aslinya gitu. Karena kan dari awal konsepnya memang udah pengen ngejarnya acuannya itu ke 1:1 biar lebih enak dilihat, lebih dapet looks-nya juga. Terakhir saya tambahin itu penambahan di footbranya. Nah, cuma di sini untuk detailing saya melakukan semuanya itu manual, hand painting biasa kita sebut. Biasanya di dunia diecast ini dia ada dekal yang cuma tinggal kita pasang aja. Tapi kalau saya pribadi gimana ya, kita lebih terasa gitu kalau misalkan kita bisa lakukan secara manual. Dan setelah lihat hasilnya pun ngerasa ya pasti lebih puas lah, karena kan nggak semudah masang dekal atau nggak semudah cuma warna-warnain aja, tapi sebisa mungkin kita bikin biar dia terlihat 3D kayak gitu. Terima kasih penjelasannya tadi, udah banyak banget ilmunya. Sama-sama. Kita serap dan Black Pals juga pasti dapat ilmu yang sangat berguna. Apalagi yang suka main diecast, langsung aja coba custom. Terus kalau mau tahu kegiatannya Diecast Highlights atau mau belajar-belajar, bisa ke IG-nya atau ke YouTube-nya Diecast Highlights di mana? Kalau di YouTube channelnya kita @Diecast Highlights ya. Terus kita juga IG juga ada di Diecast Highlights juga. Terus kalau IG-nya Abang misalnya ada yang mau lihat kerjaan-kerjaannya yang hasil jadinya atau proses-prosesnya di mana? Bisa langsung lihat-lihat aja atau langsung di-follow aja di @bangferdiecast_. Oke, segitu dulu Games Room kali ini bersama Diecast Highlights. Ketemu lagi di episode berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Dan mau bahas apa di Games Room episode berikutnya bisa taruh di komen.
Aktifkan lonceng notifikasi untuk tahu info terbaru dunia modifikasi dan lifestyle hanya di blackexperience.com.